Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan Galilea Community of Christ. Mari sama-sama kita bersukacita hari ini, sebab kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup setiap kita. Yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Percaya bagai terbang, bagai Raja Wali bersama dengan Tuhan. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Bawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi sama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa ke bak sayap-Mu, Kau bawaku melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita percaya kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih tepuk tangan sekali yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Bapa, atas segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa kalau kami ada bisa percaya dengan Tuhan itu semua karena kasih-Mu Bapa. Beriku hati
untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu Tuhan, untuk mengasihimu lebih dari apapun Tuhan Yesus. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari bersungguh lagi, kita bawa hati kita sekali lagi sama Tuhan. Beriku hati untuk boleh menyembah Tuhan, untuk menyembah. Berikan kami hati untuk boleh mengasihimu selalu Tuhan. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati dan beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memujimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita, dengan kerendahan hati kami yang datang mengurapimu. Berikan kami hati sepertimu Tuhan. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang. Ini hati kami Tuhan, inilah sembah kami kepadamu Tuhan. Kami berikan segalanya hanya bagimu, hanyalah untukmu Tuhan. Haleluya. Tiada sepertimu Tuhan yang mampu menyelamatkan kami, yang sanggup menolong setiap kami. Hanya kuasa-Mu, hanya kasih-Mu, hanya kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau Tuhan, seperti wanita yang datang mengurapimu. Oh, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih, Jemaat Galilea Community of Christ. Pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita melalui rema yang akan Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, Kau telah pimpin kami dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Kami rindu untuk hari ini Tuhan, Roh Kudus berbicara bagi kami, untuk kami dapat mengerti akan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Terutama Tuhan, kami rindu, kami yang sudah hidup di dalam Engkau Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan. Supaya Tuhan, kami sudah selesai dengan diri kami sendiri, dan biarlah Tuhan saja yang hidup di dalam diri kami, sehingga kehidupan kami yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus yang berbicara bagi kami, dan Roh Kudus yang menuntun kami, supaya firman Tuhan disampaikan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, pagi ini kita akan berbicara, topik kita hari ini adalah selesai dengan diri sendiri. Pengertian selesai dengan diri sendiri bukan berarti kita sudah tidak ada masalah, saudara. Ya, perikop ayat firman Tuhan hari ini dari Galatia 2, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, saya akan bacakan. Galatia 2, ayat 15 sampai dengan 21. Perikopnya berjudul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Ayat 15, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak dan Saudara terkasih, kita setelah mengenal kebenaran Tuhan, kita setelah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup kita sudah diperbarui. Tetapi yang menjadi pertanyaan, saudara, benarkah
Sudahkah hidup kita itu betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus? Dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri dalam hidup kita. Sehingga kalau ayat ini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, untuk kita mengatakan bahwa Yesuslah yang hidup di dalam diri kita, itu tidak gampang, saudara. Ya, untuk mengatakan bahwa kita sudah selesai dengan diri kita, itu tidak mudah. Sebagai contoh, saudara, banyak kadang-kadang di antara kita yang sudah melayani Tuhan, banyak ada di antara kita, termasuk saya, yang sudah melayani Tuhan. Berapa banyak yang masih kecewa? Berapa banyak yang kita masih kecewa dengan sesama, dengan hamba Tuhan, bahkan mungkin dengan Tuhan. Kalau hidup kita masih kecewa dengan entah dengan sesama atau dengan Tuhan, berarti hidup kita belum selesai dengan diri sendiri. Hidup yang namanya selesai dengan diri sendiri artinya kita sudah tidak mementingkan diri kita sendiri lagi. Di sini dikatakan aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Yesus yang hidup di dalam kita, saudara, masihkah kita punya sakit hati? Masihkah kita bisa punya kepahitan? Masihkah kita bisa punya rasa dendam dengan sesama, bahkan sesama teman pelayan Tuhan? Berapa banyak saudara pada saat kita pelayanan, ya, di gereja-gereja saling bersaing, rebutan jemaat, rebutan orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin saling berebut di dalam kompetisi gereja yang tidak sehat. Nah, sekarang pandemi beda lagi, saudara. Setelah pandemi, yang rame di mana? Sosmed, saudara. Ya puji Tuhan, kita bersyukur banyak di channel-channel YouTube, banyak Injil diberitakan di mana-mana. Tetapi ada satu fenomena lagi, saudara. Banyak bersaing antara para YouTuber, saudara. Sehingga saling mencaci, saling begini. Kalau Yesus yang hidup di dalam diri kita, sesungguhnya kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Saudaraku, pengertian selesai dengan diri sendiri itu artinya apa? Artinya bahwa kita tidak lagi punya keakar kepahitan. Kita tidak punya lagi hati atau pikiran-pikiran negatif terhadap apapun pun juga. Semua yang kita alami, semua yang kita lakukan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi. Sebagai contoh, saudara, pada saat kita melayani Tuhan, kalau kita masih belum selesai dengan diri sendiri, ciri-cirinya apa, saudara? Kita masih pengen dipuji, ya kan? Maaf ini, kalau kita punya jemaat, kita masih pengen supaya gereja kita, supaya kelihatan jemaat yang hadir banyak. Tidak salah kita pengen gereja kita banyak jemaat yang hadir di dalam gedung gereja kita. Ya, terutama sebelum pandemi atau nanti setelah pandemi. Yang menjadi salah adalah motivasi kita pada saat jemaat banyak yang hadir, ada satu kebanggaan. Bangga bukan karena orang datang kepada Tuhan, tetapi bangga karena dalam tanda kutip kita menjadi orang yang berhasil dalam tanda kutip. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya pada saat nanti ada jemaat kita yang pindah ke gereja lain, kita menjadi sakit hati. Pada saat ada jemaat kita yang mungkin ibadah tempat lain, kita menjadi sakit hati. Berarti kalau seperti itu, kita belum selesai dengan diri sendiri. Bapak saudara kasih, di dalam hidup kita, kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, maka yang akan kita cari apa? Harga diri. Kita masih pengen dihargai, saudara. Ya, tidak hanya di lingkungan pelayanan, saudara. Sebenarnya di lingkungan sehari-hari, kita tuh bisa ngelihat, saudara. Kalau orang belum selesai dengan diri sendiri, kita bisa lihat di sosmed, saudara. Ya, kalau orang di sosmed masih banyak pamer, ya kalau orang dunia masih maklum, ya. Pamer, wah punya mobil baru, punya rumah baru dipamerkan, punya handphone baru dipamerkan, wah mungkin punya sesuatu yang baru. Menjadi satu kebanggaan, tapi kebanggaan dalam artian untuk harga diri, saudara. Berarti orang ini masih membutuhkan penghargaan. Padahal kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, itu artinya bahwa Yesus ada dalam diri kita, kita sudah tidak butuh lagi penghargaan orang lain. Ya, sebagai contoh, saudara, kalau kita melihat misalnya di Facebook, ya, wah orang kadang-kadang maaf ini, foto cepret dengan tas merek tertentu, ya kan? Nanti foto lagi jalan-jalan kemana, cepret. Ya sebenarnya tidak salah, saudara. Kita action, foto, selfie dan sebagainya itu tidak salah.
Yang menjadi salah adalah pada saat kita masih pengen pamer. Pada saat kita masih pengen eksis dengan berbagai macam cara, itu artinya kita belum selesai dengan diri sendiri. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah sembuh dari luka-luka batin, sebenarnya kita tidak perlu lagi untuk berpikir untuk dihargai. Kita tidak butuh lagi untuk pengakuan orang lain. Kita tidak butuh lagi untuk dihormati, saudara. Kenapa? Hidup kita sudah diperbarui. Yesus sudah mengakui kita sebagai anaknya. Anak raja di atas segala raja, saudara. Tapi banyak di antara kita, ya, termasuk saya, saudara. Sebelum saya dulu selesai dengan diri sendiri, kadang-kadang kita masih cari nama, saudara. Cari harga diri. Ya nggak usah susah-susah lah. Contoh misalnya di kantor. Bisa nggak kita misalnya di kantor, kita sudah kerja capek-capek, sudah punya karier, tiba-tiba diselip sama orang lain kariernya. Orang lain yang naik, padahal kita yang capek-capek, orang lain yang naik. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, saudara, kita akan sakit hati. Kita akan komplain, wah aku yang capek kerja, capek, aku yang merintis, tahu-tahu orang lain yang nyelip. Karena kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kita masih butuh penghargaan. Kita masih butuh untuk diakui, untuk dihargai. Tetapi kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, saudara, semua hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya percaya kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Tetapi kita sudah beres. Disakiti orang, kita cuma puji Tuhan. Tuhan punya maksud. Kita diselip orang karier kita, puji Tuhan, orang lain yang naik. Nanti saya tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Jadi orang yang selesai dengan diri sendiri, salah satu cirinya adalah selalu berpikir positif. Tetapi kalau orang yang belum selesai dengan diri sendiri, akan selalu berpikir negatif. Kita lihat coba sehari-hari ini. Di sosmed. Kalau misalnya kita ngelihat orang ya sering kritik pemerintah dan sebagainya, ya saya tidak ngomongin politik ini, tapi saya ngomong dari gejala fenomena yang ada. Kalau katakanlah ada satu kelebihan, ya mungkin katakanlah dari pemerintah kita, ada 99% kebaikan yang dialami, ada 1% kekurangan. Maka orang yang belum selesai dengan diri sendiri, yang masih punya kepahitan, dia yang akan dilihat adalah 1% kekurangannya. Ya. Dalam segala hal. Termasuk dalam relationship, hubungan kita dengan teman, dengan pelayanan, dengan apapun juga. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, dia akan selalu melihat dari sisi negatif. Dalam hal apapun juga. Tetapi orang yang selesai dengan diri sendiri, dia akan melihat sisi positif. Saya punya pengalaman, saudara. Suatu ketika, pas saya melayani, saya banyak pelayanan untuk saudara kita, saudara, yang dari kaum Kedar, saudara. Ya, saya banyak pelayanan di kontekstual, menjangkau orang-orang yang belum mengenal kebenaran, saudara. Ya, suatu ketika saya dikecewakan, saudara. Saya ditipu, saudara. Kalau saya belum selesai dengan diri saya sendiri, saya akan kecewa berat. Saya pasti akan mengatakan, Tuhan, saya sudah melayani begini, kok kenapa saya malah ditipu? Kenapa saya kok malah mengalami kekecewaan seperti ini? Kenapa kok orang memperlakukan saya seperti ini? Saya akan nuntut, saya akan komplain. Tapi puji nama Tuhan. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, saudara, kita cuma bersyukur. Saya bersyukur, walaupun saya ditipu sekalipun, setidak-tidaknya orang yang menipu saya ini, dia sudah mendengar kebenaran Injil. Soal dia bertobat atau tidak, soal dia mengkau atau tidak, itu bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Yang penting Injil sudah diberitakan. Saudara, di tengah celah-celah orang yang nipu sekalipun, kita masih bisa melihat kebaikan orang itu, saudara. Itulah yang maksud selesai dengan diri sendiri. Orang yang selesai dengan diri sendiri itu masalah misalnya contoh keuangan. Bukan berarti orang yang sudah tidak punya masalah keuangan. Kalau kita ngelihat, kenapa kok banyak pejabat-pejabat yang masih korupsi? Padahal kalau dipikir gajinya sudah gede, mobilnya sudah mewah, rumahnya sudah bagus. Kenapa masih korupsi? Karena belum selesai dengan dirinya sendiri dalam hal keuangan. Tapi sebaliknya ada orang yang mungkin dalam tanda kutip, secara finansial mungkin tidak menjadi orang kaya,
yang cukupan lah gitu. Tetapi kalau orang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan selalu bersyukur dengan apa yang ada. Jadi selesai dengan diri sendiri bukan berarti semuanya beres, bukan saudara. Tetapi selesai dengan diri sendiri adalah menyangkut sikap hati kita. Apakah kita sudah betul-betul membiarkan Tuhan itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam segala hal. Dan terutama hubungannya adalah dengan masalah batin, saudara. Orang yang belum selesai dengan diri sendiri biasanya masih ada luka batin. Luka batinnya macam-macam, saudara. Mungkin ada traumatik, ada kekecewaan. Dan biasanya orang yang belum selesai dengan diri sendiri selalu berkata-kata negatif. Saya, saudara, dalam segala pergumulan saya belajar untuk tidak pernah berkata-kata negatif. Dalam hal yang sangat kondisi sangat tidak baik sekalipun, saya akan cari hal yang positif. Dan saya setiap hari, setiap bangun tidur apapun juga selalu saya perkatakan, Tuhan engkau baik, engkau luar biasa, engkau ajaib. Saya selalu katakan yang positif. Kenapa? Saya mau perkatakan itu supaya itu menjadi kenyataan. Karena itu adalah perkataan iman. Nah, jadi Bapak Saudara terkasih, pengertian selesai dengan diri kita sendiri itu artinya bukan berarti semua sudah beres, semua sudah hebat, semua tidak, saudara. Tetapi biarlah setiap kita betul-betul membiarkan Tuhan itu menguasai hidup kita. Dan ini akan berdampak luar biasa terhadap pelayanan-pelayanan kita. Kalau orang belum selesai dengan diri sendiri, saudara, di dalam tim pelayanan biasanya akan jadi masalah. Kenapa? Dia akan minta dihargai, akan minta dihormati. Nanti ada sedikit saja orang yang mengecewakan dia. Dia akan nuntut, saya sudah nyumbang, saya sudah begini, sudah membantu ini. Kenapa kok saya diabaikan? Kenapa kok saya tidak mendapatkan jabatan? Kenapa? Orang seperti ini masih pengen diakui. Orang seperti ini masih pengen dihormati. Orang masih pengen mendapat penghargaan. Ini ciri-ciri orang yang belum selesai dengan diri sendiri. Tapi kalau orang sudah selesai dengan diri, tidak ada namanya kata pencitraan. Nah, Bapak Saudara terkasih bisa ngelihat tanda-tanda itu di kalangan pejabat kita, saudara. Ya, saya tidak bicara politik, tetapi bisa lihat. Pejabat-pejabat yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dengan yang belum akan berbeda. Kalau yang sudah selesai dengan diri sendiri, dia akan bekerja, itu melayani. Bukan pencitraan, bukan sibuk memperkaya diri, bukan sibuk untuk sesuatu yang memanfaatkan jabatan, menyalahgunakan jabatan, tapi dia fokus untuk melayani rakyat, masyarakat. Ini di kalangan pejabat. Nah, kalau di kalangan pejabat yang belum mengenal Tuhan sekalipun, sudah ada seperti itu. Bagaimana dengan di pelayanan kita, saudara? Saudara, kadang-kadang di gereja pun, di kalangan gereja, banyak hamba-hamba Tuhan ya, yang masih belum selesai dengan diri sendiri. Ya, saya banyak menemui, saudara. Kadang-kadang ada saingan antar gereja. Kita udah bukan rahasia lagi. Ya, apalagi dulu sebelum pandemi ini, saudara. Satu komplek ruko, banyak sekali gereja-gereja nih. Antar satu gereja dan yang lain, bahkan masih dalam satu sinode pun bersaing secara tidak sehat. Kalau bersaing sehat sih nggak masalah. Bersaing itu sah-sah saja. Tetapi jangan sampai ada akar kepahitan kuncinya. Nah, yang jadi masalah, kalau gembalanya atau pendetanya atau hamba-hambanya belum selesai dengan diri sendiri, ini akan repot sekali, saudara. Kita hanya akan disibukkan dengan hal-hal yang sangat-sangat tidak perlu, saudara. Tidak lagi fokus kepada jiwa-jiwa. Padahal sebenarnya, saudara, pada saat kita pelayanan itu, kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, kita hanya fokus bagaimana jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Amin. Bagaimana mereka datang kepada Tuhan. Di pelayanan kami, saudara, pelayanan kami untuk saudara-saudara kita, kaum kedar, saudara, itu pelayanan yang sifatnya tidak butuh publikasi, tidak butuh nama, tidak ada duitnya, tidak ada jabatannya, tidak ada karirnya, tidak ada apa-apanya, saudara. Maka dari itu kalau ada orang yang mau bergabung dengan tim kami, kalau yang belum selesai dengan diri sendiri nggak akan tahan. Beberapa orang yang mau bergabung dengan kami, saya cuma berdoa, Tuhan kalau engkau utus orang ini untuk bergabung dengan kami, ya biar lanjut. Kalau enggak, biar Tuhan yang seleksi. Dan benar, saudara, ada yang baru bergabung sedikit, sudah belum apa-apa, sudah main posting di sosmed, sudah begini, pengen pamer. Nggak akan tahan lama, karena kami nggak bisa seperti itu. Pelayanan seperti ini tuh nggak bisa seperti itu, saudara. Kita tidak butuh lagi sanjungan, kita tidak butuh lagi
pujian dari manusia. Kita tidak butuh, saudara. Yang kita butuhkan bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang kita butuhkan bagaimana orang mengenal kebenaran. Ini yang kita butuhkan, saudara. Dan pelayanan yang sudah selesai dengan diri sendiri akan berdampak. Tetapi kalau kita masih belum selesai dengan diri sendiri, kita akan sibuk ke dalam. Kita akan sibuk dengan diri kita akan sibuk dengan organisasi kita akan sibuk dengan gereja kita, dan kita tidak peduli dengan sekitar kita. Tetapi kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, percaya, kehidupan kita akan menjadi berkat buat orang lain, saudara. Dan pelayanan kami, saudara, bagaimana kami menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Banyak risiko, saudara. Dan saya percaya, kalau Tuhan sudah suruh, ya kita lakukan, saudara. Apakah ada duitnya? Nggak ada, boro-boro duit, saudara. Apa ada jabatannya? Nggak ada yang mengutus. Apakah ada karier? Nggak ada. Semua nggak ada. Yang ada kita kehilangan waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan tidak ada yang mengapresiasi. Tapi saudaraku, kalau kita melihat orang-orang yang mengenal kebenaran, saudara, mereka yang tadinya tidak mengenal kebenaran menjadi mengenal kebenaran. Mereka yang tadinya terikat menjadi terlepas. Tadinya yang bertahun-tahun mereka tidak pernah mengenal kebenaran, mereka menjadi mengenal kebenaran. Disitulah sukacita yang luar biasa, saudara. Dan saya percaya, kalau kita menjadi orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, maka kita akan menjadi berkat. Sekarang pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan diri kita? Kalau kita masih, ya istilahnya mengasihani diri sendiri. Aduh Tuhan, saya kok begini ya. Saya disakiti sama si A. Saya disakiti sama gembala saya disakiti sama teman pelayanan. Waduh, pokoknya hal-hal yang remeh-temeh masih menjadi pergumulan kita. Berarti kita belum selesai dengan diri sendiri. Jangan harap kita akan menjadi berkat buat orang lain. Sudah bukan waktunya lagi, saudara. Apalagi setelah kasus pandemi ini, saudara. Sudah bukan waktunya lagi kita berpikir tentang diri kita sendiri. Hidup kita sudah bukan diri kita lagi, saudara, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Jadi ini kuncinya, saudara, supaya Tuhan pakai kita menjadi alat Tuhan yang maksimal, saudara. Saya pengalaman pribadi kami, saudara, di dalam pelayanan secara manusia, waduh, banyak sekali hal-hal yang sangat-sangat tidak masuk di akal, saudara. Tetapi Tuhan bentuk kita habis-habisan, saudara. Kita dirugikan orang, ditipu, dicaci maki, waduh, nggak karuan, saudara. Kalau kita belum selesai dengan diri saya, pasti akan kecewa dengan Tuhan. Saya mungkin bisa komplain sama Tuhan, bukannya Tuhan yang suruh saya melayani kayak gini. Bukannya Tuhan yang suruh saya melayani seperti ini. Kenapa kok saya dipertemukan orang-orang seperti ini? Kenapa kok saya dipertemukan dengan orang yang nipu saya? Kenapa kok saya dipertemukan dengan orang yang seperti ini? Ya, tetapi saya percaya, kalau kita sudah selesai dengan diri sendiri, dimanapun juga, kita cuma bisa mengucap syukur, haleluya. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi ini adalah kehidupan yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Dan saudaraku, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita nggak usah banyak ngomong, saudara. Kita tidak usah banyak menceritakan pun, orang akan lihat, saudara. Saya banyak mengalami pada saat saya bergaul dengan saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Orang suka bertanya, Pak Wahyu kok bisa begini, kenapa? Nah, orang nanya, kita sharingkan, siapa Tuhan kita? Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan diri kita, saudara. Makanya kita tidak perlu, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah bukan waktunya lagi untuk pamer. Sudah bukan waktunya lagi kita untuk nyari jabatan. Apalagi berantem antar gereja. Apalagi berantem antar YouTuber, apalagi berantem rebutan jemaat, apalagi rebutan posisi dan sebagainya. Aduh, sudah bukan waktunya, saudara. Kita sudah harus bergerak. Bagaimana jutaan jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran, itu yang harus kita kejar, saudara. Dan saya ceritakan begini, saudara. Saya melihat fenomena setelah pandemi ini, saudara, itu akan terjadi luar biasa. Sebelum pandemi, saya sudah mendapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa akan muncul kegerakan gereja tanpa tembok di mana-mana. Dan ternyata hari-hari ini terjadi, saudara. Dan inilah waktunya. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan buang-buang waktu kita. Ya, karena waktu-waktu ini adalah waktu hari-hari yang jahat. Kita harus manfaatkan.
semaksimal mungkin, saudara. Tidak usah memikirkan diri kita sendiri lagi, saudara. Tuhan yang akan pikirkan. Dalam hal apapun juga. Hari-hari ini, kalau saya renungkan, saudara, saya banyak menghadapi pergumulan, banyak menghadapi masalah. Justru masalah timbul justru pada saat saya melayani di pelayanan kami, saudara. Pelayanan kontekstual kami. Kalau saya betul-betul mengandalkan Tuhan, dan saya belum selesai dengan diri saya sendiri, saya pasti akan kecewa. Tetapi pada saat saya diperhadapkan ini, saya tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang berkenan di hadapannya. Dan saya percaya dalam segala keadaan, Tuhan pasti bekerja untuk kebaikan kami. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini kita koreksi masing-masing, termasuk saya, saudara. Sudahkah kita selesai dengan diri kita sendiri? Masihkah kita mudah sakit hati? Sakit hati dengan siapapun juga, saudara. Dengan suami, dengan istri, dengan anak. Kalau kita belum selesai dengan diri sendiri, kita akan mudah kepahitan, saudara. Dengan istri, dengan suami, dengan mertua, dengan anak, dengan tetangga, dengan gembala, dengan siapapun, bahkan dengan jemaat, bahkan dengan Tuhan. Tetapi waktu kita selesai dengan diri kita sendiri, kita akan free, kita akan bebas. Ada sukacita yang luar biasa, saudara. Ya. Oleh sebab itu saya pada saat melihat fenomena recruiting pejabat-pejabat pemerintah, khususnya KPK, saudara, beberapa waktu yang lalu, saya melihat salah satu kriterianya melibatkan psikolog. Dan waktu saya membaca itu, ternyata salah satu kriterianya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau orang belum selesai dengan diri sendiri, saudara, walaupun digaji gede sekalipun, dia udah punya mobil 2, dia masih akan mengejar ya. Kalau dia beli lagi dengan gaji yang normal, yang tidak perlu korupsi, ya wajar, saudara. Tapi kalau orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, mbok dikasih mobil 5, dia akan pamer supaya dapat mobil 6. Sudah kasih mobil 6, dia akan pamer supaya dapat mobil 7. Dia akan pamer dapat mobil 8. Dia akan pamerkan. Karena apa? Belum selesai dengan diri sendiri. Sampai kapanpun kalau orang tidak selesai dengan diri sendiri, dia akan terus-menerus seperti itu, tidak pernah puas. Kenapa? Yang dia cari adalah pengen dihargai, pengen dihormati. Sehingga yang terjadi apa, saudara? Banyak yang terlibat korupsi. Apakah mereka yang korupsi itu kurang dana? Kurang gaji? Kurang kaya? Enggak, saudara. Karena belum selesai dengan dirinya sendiri. Mereka masih pengen tahu, pengen, dan pengen, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selesai dengan diri sendiri. Mari kita koreksi kita masing-masing. Apakah kita sudah selesai diri kita sendiri di hadapan Tuhan atau belum? Kita nggak usah ngeliat orang lain dulu, mari kita koreksi. Saya pun masih terus introspeksi, saudara. Apakah saya sudah selesai dengan diri saya sendiri? Dan saya mengalami ujian, saudara. Saya mengalami ujian yang tidak mudah, saudara. Menghadapi ujian yang sangat-sangat tidak mudah. Tetapi waktu saya berdoa, Tuhan bicara apa, saudara? Tuhan berbicara bahwa ini adalah ujian supaya saya bisa naik level, saudara. Amin. Supaya bisa naik level. Ya seperti Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus tanya sama Tuhan, kenapa kok masih ada duri dalam diri saya? Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku. Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Tuhan sedang mengatakan kepada Rasul Paulus bahwa kasih karunia Tuhan sudah cukup. Kalau Rasul Paulus belum selesai dengan dirinya sendiri, saya terlalu yakin dia akan kecewa. Tetapi karena dia sudah selesai dengan diri sendiri, dia tidak komplain, saudara. Dia cuma bertanya. Nah, sekarang diri kita bagaimana, saudara? Apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri? Kita koreksi masing-masing. Kalau kita masih banyak komplain, masih banyak sakit hati, masih banyak kepahitan, masih banyak menggerutu, masih banyak bersungut-sungut, masih pengen cari nama, masih pengen cari identitas diri supaya dipuji, supaya disanjung, mudah tersinggung, ya kan? Dalam pelayanan nggak diperhatikan sedikit tersinggung, rapat nggak dapat jabatan yang diinginkan tersinggung. Wah, karena sudah nyumbang gede nggak dihargai di gereja tersinggung. Mungkin kalau yang youtuber yang ini youtuber bagus, begitu ada youtuber lain yang naik tersinggung, ya kan? Atau mungkin kita di dalam pekerjaan kita mudah tersinggung.
artinya itu ciri-ciri kita belum selesai dengan diri sendiri. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selesai dengan diri sendiri. Ya. Namun aku hidup tetap bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Artinya biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita. Kalau Tuhan sudah dalam hidup kita, apalagi yang perlu kita khawatirkan, saudara? Saya kalau berdoa saya coba begini, Tuhan, Engkau cukup bagiku, bahkan lebih dari cukup. Kita nggak punya uang, nggak punya apa, asal punya Tuhan, Dia yang sanggup melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan, saudara. Ya, sekarang saya sudah purna tugas dari sebuah BUMN. Ya kalau dulu saya tiap bulan masih dapat gaji dan sebagainya, mungkin orang berpikir enak. Tapi setelah pensiun, saudara, ini juga belajar, saudara, untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Kalau saya belum selesai dengan diri saya sendiri, waduh saya bingung. Tapi saya percaya, Tuhan yang saya sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan hidup saya bukan untuk hepeng, bukan untuk uang. Tapi hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya menjelang setelah PPKM ini berlalu, ya pandemi sudah mulai reda, kita lagi mau bergerak lagi, saudara, ya, untuk menjangkau saudara kita yang belum mengenal kebenaran, ya. Dengan gembala di tempat ini, Pak Rusli, kita akan mulai lagi kegiatan-kegiatan untuk menjangkau saudara-saudara kita dengan hikmat Tuhan tentunya, ya. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk menyampaikan kebenaran, ya. Dan saya percaya kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kehidupan kita akan menjadi berkat. Ini bukan berbicara tentang diri kita. Tidak perlu cari nama, tidak perlu cari jabatan, tidak perlu cari untuk sesuatu yang diri kita, tetapi kita cari jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kalau soal nanti dia mau bergerak kemana, berjemaah di mana, biarin aja. Ya, kalau misalnya mereka nanti ditampung sana, biarin aja. Yang penting apa? Mereka datang kepada Tuhan, mereka mengenal kebenaran. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sudah selesai dengan diri kita, fokus kita hanya kepada Yesus. Fokus hanya kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Ya, ini saya cerita begini, ini bukan cuma cerita omong kosong untuk menceritakan kata orang, tetapi saya mengalami. Ya, saya diproses, dibentuk Tuhan. Orang-orang yang saya layani justru mereka lah yang mengecewakan saya. Kalau saya belum selesai dengan diri saya sendiri, saya sudah mundur dari pelayanan ini. Tapi saya percaya Allah yang saya sembah, Dia adalah Allah yang menyertai. Saya tidak mau kecewa. Saya tidak mau putus asa. Saya tidak mau mundur. Karena saya percaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Engkau cukup bagiku. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Engkau telah berbicara bagi kami Tuhan, bahwa kami sudah selesai dengan diri kami sendiri Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan campur tangan, Engkau akan menolong, menyertai, memberkati kami Tuhan. Persoalan pergumulan seberat apapun juga kami percaya pada saat kami sudah selesai dengan diri kami sendiri, hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan Engkau cukup bagi kami. Seberat apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Engkau yang akan lakukan sesuatu yang besar atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ikut channel Galilea Network ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang masih punya akar kepahitan, yang selama ini masih mencari identitas diri, masih mencari nama, masih sibuk dengan diri sendiri, masih pengen dihargai, masih pengen dihormati, masih sibuk mudah tersinggung, masih sibuk mencari jabatan, masih sibuk dengan hal-hal yang bersifat fokus pada diri sendiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, pulihkan hati kami, sembuhkan luka-luka batin kami, pulihkan kami supaya kami selesai dengan diri kami sendiri. Dan saat ini di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Dan biar Kristus yang hidup di dalam kami, itulah yang memenuhi hidup kami. Dan kami percaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, urapi kami. Kalau ada yang luka batin, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, ampuni kami. Dan kami mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Sehingga setiap langkah kami boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, supaya banyak orang yang mengenal kebenaran. Dan kami percaya Tuhan akan pakai setiap kami, hamba-hamba-Mu ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan penuh dengan kuasa dan kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menabur, membawa persembahan kita di depan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan via transfer di nomor rekening yang ada di layar device Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa apa yang kita tabur di hadapan Tuhan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk juga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kita percaya bahwa sebagai orang yang dimenangkan oleh Tuhan, inilah ucapan syukur dengan hati yang penuh dengan tulus kita bawa kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah. Sama-sama kami jemput setiap Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri. Kita akan menyambut sakramen perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan saudara siapkan hosti dan anggur. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri, mari kita ambil hosti atau roti. Kita pegang dengan tangan kita dan di atas kepala kita. Dan katakan apa yang saya katakan, kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh
Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita angkat anggur. Katakan bersama-sama, "Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh COVID-19 bahkan virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh menerima tubuh darah-Mu, dan kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu, terus Engkau bimbing kami supaya kami hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat-Mu, sahabat Galilea, jemaat Galilea Network, bahkan juga Galilea Community of Christ yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Semuanya diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan. Berkati setiap jemaat-Mu, juga yang telah memberikan persembahan dan yang akan memberikan persembahan melalui transfer bank. Kami percaya bahwa setiap rupiah dan dolar yang mereka berikan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia sebagai wadah penginjilan yang dilakukan. Dan Tuhan memberkati seluruh rencana program kerja pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah, terutama ke Aceh, ke Mentawai, juga ke Nusa Tenggara Timur, dan juga ke Papua. Kami percaya bahwa Tuhan yang dapat menyediakan segala keperluan, termasuk
pembiayaan. Nama Tuhan ditinggikan. Dan karena itu setiap mereka yang selalu menopang Yayasan Pelayanan Galilea ini melalui donasi, mereka diberkati semuanya. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami percaya bangsa ini adalah rancangan Tuhan. Pemerintah Engkau berkati, juga seluruh pemimpin-pemimpin, baik itu presiden, para menteri, juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW dan RT, semuanya mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Wibawa surgawi ada pada mereka semua. Kami berdoa supaya COVID-19 segera berakhir dan seluruh dunia boleh bersukacita untuk kembali kepada kehidupan yang dapat melakukan aktivitas termasuk kegiatan-kegiatan beribadah secara offline. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan. Orang sakit diolesi dengan minyak ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan, mujizat Tuhan dinyatakan melalui sarana minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan kami akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri. Diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko, daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan salam sehat. God bless you.